Terima kasih buat saudaraku yang udah mendukung di channel Blitar 999 dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini akan bercerita tentang di balik pantai Parangkusumo dan legenda penguasa Laut Kidul. Tapi sebelum itu, jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik. Oke, kita langsung ulas. Biasanya sebuah pantai terkenal dengan keindahan pasirnya, suasana alam, serta ombaknya yang menantang. Tetapi lain hanya dengan salah satu pantai di Yogyakarta, yaitu Pantai Parangkusumo yang terkenal dengan legenda atau kisah di baliknya Pantai Parangkusumo. Terkenal akan legenda penguasa Laut Kidul dan telah tersebar luas di masyarakat setempat dan bahkan di luar masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Jika kamu berencana untuk mengunjungi Pantai Parangkusumo, akan lebih menyenangkan kalau jadwal berkunjung kamu diatur bertepatan dengan berlangsungnya ritual unik yang rutin diadakan di pantai ini. Ritual ini dikenal dengan nama labuhan atau melasti. Biasanya ketika ritual ini berlangsung, ada banyak wisatawan atau pengunjung yang tumpah ruah memadati Pantai Parangkusumo. Salah satu yang membuat pantai ini menjadi istimewa adalah adanya legenda penguasa Laut Kidul yang telah beredar dan menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat setempat. Hal itu pula yang menjadikan pantai ini ramai. Pengunjung legenda penguasa Laut Kidul ini sendiri telah hidup di kalangan masyarakat Yogyakarta dan Jawa sejak dahulu kala. Legenda ini menceritakan tentang sosok Ratu Pantai Selatan yang membantu kekuasaan Raja-Raja Mataram sejak zaman Panembahan Senopati hingga sekarang ini. Legenda penguasa Laut Selatan itu pula yang menjadikan Pantai Parangkusumo menjadi disakralkan dan banyak dipakai sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara ritual. Warisan nenek moyang, ritual itu lebih sering dilakukan oleh Keraton Yogyakarta atau oleh kelompok masyarakat setempat. Ritual yang bisa diadakan di Pantai Parangkusumo ini cukup beragam, yaitu mulai dari tirakatan, upacara, melasti, semedi, labuhan, dan labuhan ageng. Oleh karena itu, pengunjung di Pantai Parangkusumo ini lebih banyak pada hari-hari untuk ritual tertentu yang diyakini sebagai hari yang baik menurut penanggalan Jawa. Selain kesakralannya, pantai yang terletak 30 km dari pusat kota Yogyakarta ini diyakini sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Istana Laut Selatan. Mungkin banyak yang meragukannya, tetapi aroma kembang setaman sering dijumpai di Pantai Parangkusumo. Dipadu dengan aroma wangi kemenyan bahan sesajen yang dibakar, membuat suasana pantai ini cenderung menjadi lebih mistis dan unik. Suasana sakral akan terlihat lebih menonjol di tempat yang bernama Batu Cinta. Ada banyak taburan kembang setaman dan serangkaian sesajen di sekitar Batu Cinta yang terletak di dalam Puri Cepuri. Puri Cepuri diyakini sebagai lokasi bertamunya Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul untuk membuat perjanjian.
Diceritakan kalau Panembahan Senopati waktu itu sedang duduk bertapa di batu besar di sebelah utara, lalu kemudian Ratu Kidul menghampiri dan duduk di batu yang lebih kecil yang berada di sebelah selatan. Seperti dikisahkan, pertemuan Senopati dengan Ratu Kidul ini mempunyai rangkaian cerita yang unik dan cukup berpengaruh terhadap hubungan erat antara Keraton Yogyakarta dengan Keraton Bale Sokodomas yang dipercaya merupakan tempat tinggal Ratu Laut Selatan. Pertemuan mereka diawali ketika Panembahan Senopati melakukan tapa ngeli untuk menyempurnakan kesaktiannya, dan ketika sedang melakukan pertapaan, tiba-tiba saja di pantai terjadi badai, pohon-pohon terhempas dan tercabut dari tempatnya berdiri. Air laut pun tiba-tiba mendidih hingga ikan-ikan terlempar ke daratan. Kejadian aneh itu yang membuat Ratu Kidul menampakkan diri ke permukaan lautan dan menemui Senopati. Dalam pertemuan mereka, Panembahan Senopati mengungkapkan keinginannya agar dapat memerintah Mataram dan memohon bantuan Ratu Laut Selatan. Sang ratu yang jatuh cinta menyanggupi permintaan itu dengan syarat Senopati dan seluruh keturunannya mau menjadi suami Ratu Kidul. Senopati pun menyetujuinya dengan syarat perkawinan itu tidak menghasilkan anak. Perjanjian itu juga yang membuat Keraton Yogyakarta memiliki hubungan erat dengan Istana Laut Selatan. Oleh karena itu juga seringkali dilaksanakan upacara yang dinamakan dengan Labuhan Alit setiap tahunnya sebagai bentuk persembahan terhadap Ratu Laut Selatan. Salah satu bagian dari profesi upacara Labuhan Alit sendiri yaitu dengan melakukan penguburan potongan kuku dan rambut serta pakaian sultan di dalam area Puri Cepuri. Ya, cerita legenda ini menjadi pelengkap serta daya tarik tersendiri bagi Pantai Parangkusumo. Apalagi akses menuju pantai ini tidak terlalu susah untuk menuju Pantai Parangkusumo. Kamu bisa menempuh perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor melewati Jalan Parangtritis. Petunjuknya adalah dari Banteng Wetan. Kamu hanya perlu mengambil jalan lurus ke arah selatan. Jika kamu menggunakan kendaraan umum, rutenya adalah dari Terminal Giwangan menggunakan bus jurusan Yogyakarta Parangtritis dengan tarif kurang lebih sekitar 15.000. Turun saja di subterminal Parangtritis. Pantai Parangkusumo masih masuk ke area Pantai Parangtritis. Oleh karena itu, biaya masuknya pun satu paket dengan biaya masuk Pantai Parangtritis. Tiket masuknya sekitar kurang lebih sekitar 3.000 per orang, dan untuk biaya masuk kendaraan rinciannya adalah sebagian berikut. Biaya masuk mobil 5.000, biaya parkir motor 2.000, biaya masuk motor 1.000, biaya parkir mobil 5.000, biaya sewa ATV 50.000 per 15 menit, biaya sewa kereta kuda 20.000 per satu putaran. Oke, itulah sedikit cerita tentang Parangkusumo. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Blitar Channel 99, salam rahayu sagung dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.